Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran IPS pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, meskipun kita dalam keadaan pandemi seperti ini, pendidikan kita sedang mengalami hambatan dalam kegiatan pembelajaran, di mana kita sekarang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh. Meskipun demikian, tidak ada salahnya kita selalu optimis dengan apa yang kita kerjakan dalam kegiatan belajar ini. Oleh karena itu, supaya pada hari ini kita mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat di masa yang akan datang, tidak ada salahnya kita mengawali pembelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, setelah kita membaca doa, Bapak sebagai seorang guru ada beberapa yang ingin disampaikan kepada kalian sebelum mengawali materi inti pagi hari ini. Yang pertama, tetaplah jaga kesehatan kalian di masa pandemi seperti ini, supaya kita selalu bisa mengikuti semua pembelajaran yang bersifat daring ini. Kemudian yang kedua, kalian harus punya keinginan di masa yang akan datang jauh lebih baik, baik dari orang tua kalian maupun dari guru-guru kalian, dan bisa lebih sukses di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, kita di masa seperti ini tidak bisa ketemu, kita hanya bisa di rumah. Meskipun demikian, Bapak berpesan pada kalian, tetaplah jaga perilaku dan sikap kalian ketika kamu berada di lingkungan kalian masing-masing. Tetap jaga nama baik sekolah, nama baik keluarga, dan nama baik pribadi. Baiklah anak-anakku sekalian, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang interaksi sosial, kemudian syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, dan yang ketiga adalah jenis-jenis interaksi sosial. Berdasarkan materi tersebut, maka tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan interaksi sosial. Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Dan yang ketiga, kalian bisa menganalisis tentang jenis-jenis interaksi sosial. Anak-anakku sekalian, sebagai bahan pengantar dalam diskusi kalian nanti, Bapak akan sedikit bercerita tentang materi yang akan kalian diskusikan ini. Pada suatu hari, Bapak melihat ada seorang anak yang selalu murung. Padahal tidak biasanya anak itu murung ketika ada di sekolah. Kemudian Bapak dekati, Bapak tanya, kenapa dia bisa bersikap murung seperti itu? Dia bercerita, dia punya keinginan, ingin mempunyai sepatu baru. Tapi karena dia tidak mampu untuk menyampaikan pada orang tua, sehingga keinginan itu masih tetap ada dalam angan-angan. Kemudian Bapak sarankan, kalau mau terjadi sesuatu yang kita inginkan terwujud, tidak ada salahnya kamu harus menyampaikan keinginannya itu pada orang tua kalian. Sampai kapanpun kalian tidak mampu menyampaikan keinginan itu kepada orang tua, tidak akan mungkin keinginan itu bisa terwujudkan. Kenapa bisa demikian? Karena orang tua kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Apa yang kamu inginkan? Dari mana dia tahu bahwa kamu menginginkan sepatu baru? Nah, oleh karena itu, apabila segala sesuatu tidak tersampaikan kepada orang yang kita tuju, maka tidak akan terjadi suatu hasil yang kita inginkan. Nah, berdasarkan cerita tersebut, seorang anak itu tidak akan mungkin mendapatkan sepatu baru bila tidak bisa menyampaikan keinginannya itu kepada orang tuanya. Karena tidak akan ada yang merespon kalau hanya sebatas diingat dalam kepalanya sendiri. Nah, oleh karena itu, untuk menyampaikannya keinginan itu, dia harus mengatakannya kepada orang tuanya. Apapun nanti yang direspon oleh orang tuanya, itu adalah bagian hal yang lain. Karena di sini untuk mewujudkan cita-citanya itu, dia harus bisa menyampaikan keinginannya itu pada orang tua.
Apakah orang tuanya akan langsung membelikan atau nanti setelah dia punya uang? Itu hal yang lain. Tapi yang jelas di sini untuk bisa mewujudkan tujuannya itu harus ada penyampaian kepada orang tuanya. Nah, oleh karena itu silahkan dari ilustrasi ini kalian bisa mengembangkan tentang materi interaksi sosial ini dan syarat serta jenis interaksi sosial. Nah, untuk lebih mendalami materi ini, Bapak sudah men-share salah satu video pendek dan kemudian tayangan slide dari PowerPoint untuk kalian pelajari dan kalian diskusikan. Karena keadaan seperti ini, keterbatasan kita dan pembelajaran jarak jauh ini hanya kita bisa memanfaatkan media WA dan video call yang ada dalam WA. Makanya kalian nanti setelah diskusi membuat suatu kesimpulan apa yang dimaksud dengan interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi sosial, dan jenis-jenis dari interaksi sosial. Kemudian kalian simpulkan, dan setelah kalian mendapatkan suatu kesimpulan, silahkan kalian presentasikan oleh salah satu perwakilan dari kalian dengan menggunakan media video call. Nah, setelah itu kita akan membuat satu kesimpulan bersama dari beberapa kelompok menjadi sesuatu yang kita simpulkan bersama-sama untuk bisa memahami materi hari ini. Oleh karena itu, silahkan setelah pembelajaran atau setelah Bapak menyampaikan ilustrasi ini, silahkan kalian kerja dengan kelompok kalian masing-masing, dan beberapa waktu ke depan kita akan bertemu lagi seperti ini. Untuk sementara itu yang perlu Bapak sampaikan. Terima kasih, sampai ketemu nanti dalam pembahasan hasil diskusi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita sudah berdiskusi, kalian sudah mengerjakan dengan teman-teman kalian yang ada di kelompok kalian tentang apa yang harus kalian kerjakan pada materi hari ini. Oleh karena itu, Bapak persilahkan satu persatu dari perwakilan kelompok-kelompok untuk menyampaikan presentasi tentang diskusi kita hari ini. Silakan kelompok 1, dan nanti dilanjutkan kelompok 2, 3, dan yang terakhir adalah kelompok 4. Ya, terima kasih untuk semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Dari itu, Bapak mengucapkan terima kasih atas upaya dan usaha kalian dalam melaksanakan diskusi hari ini. Akhirnya kita mendapatkan kesimpulan yang pertama, bahwa interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dan kelompok. Kemudian yang kedua, syarat terjadinya interaksi sosial yaitu harus adanya kontak sosial dan komunikasi sosial. Dan yang ketiga, jenis dari interaksi sosial itu ada 3, yaitu interaksi sosial individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Untuk lebih bisa memahami materi hari ini sebagai refleksi dari pembelajaran kita hari ini, Bapak sudah menyiapkan beberapa soal yang dibuat dalam Google Form. Silahkan nanti kalian diklik linknya, silahkan kalian isi, kemudian submit. Nah, hasilnya akan kita bahas dalam pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa mendapatkan ilmu yang bisa dibawa buat bekal di masa depan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.